lagi bersama Podcast Himasi. Mau yang asik, mau yang seru, cuman ada di mana? Himasi Podcast Every Friday. Oke teman-teman, hari ini kita udah kedatangan narasumber nih, Serina. Iya, betul banget. Tapi sebelum itu kita bakal perkenalin diri kita masing-masing dulu. Iya. Perkenalkan, nama aku Sherina Natasha, saya dari SI semester 4. Halo semuanya, aku Widiawati Dewi dari Prodi Sistem Informasi semester 8. Dan di sini kita udah punya narasumber nih. Boleh Pak perkenalan dulu? Halo semuanya, nama saya Nur Sunagawan, biasa dipanggil Sen. Kebetulan saya tim PMB dari UCIC untuk tahun angkatan 2001-2022. Berarti baru ya Pak ya? Baru, betul banget. Nah, ngomongin narasumber kita nih Sherina, Ya. yang merupakan tim PMBCIC, kita bakal ngebahas tentang apa sih? Nah, karena berhubung Panelsen ini berhubungan dengan PMB, yaitu promosi ya Pak. Iya, Berarti betul. kita akan mengangkat tema yaitu strategi marketing promosi di masa pandemi. Gitu, Oke. teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman semua kayak kita masih merasakan dampak dari pandemi COVID ini ya. Iya. Dan mungkin kita juga di sini mau sedikit berbagi nih, sharing ilmu juga tentang strategi marketing yang dilakukan oleh tim PMB CIC. Iya, boleh dijelasin nggak sih Pak, gimana sih strategi promosi yang dilakukan saat ini gitu? Apalagi kan sekarang masih pandemi nih, berarti kan kita harus memikirkan gimana sih strategi yang lebih lagi untuk bisa menarik orang-orang, benar nggak? Sebenarnya di masa pandemi ini banyak banget sih plus minusnya terlebih lagi buat divisi marketing. Nah, untuk pandemi seperti ini kita udah mulai berubah haluan nih. Mungkin yang dulu yang tahun kemarin sebelum ada pandemi itu dominan di promosi secara offline, Iya. seperti kunjungan siswa-siswa Iya, sekolah, iya. ada Unif Day Iya, juga kan betul. biasanya ya. Terus kita ikut kegiatan yang dari mahasiswa sekolah. Nah, karena ada pandemi ini, jadi kita agak merubah strategi. Kita balik nih, kita jadi banyakin ke sisi online-nya. Oke. Jadi mungkin yang dulunya persentasenya mungkin bisa jadi dulu 80 offline 20% si online-nya. Nah, sekarang kita balik online yang 80%, offline yang 20%. Karena pandemi ini membatasi kita untuk melakukan aktivitas secara offline. Gitu sih. Oke, berarti berpengaruh besar ya Pak. Maksudnya perubahannya tuh benar-benar besar, yang tadinya kita fokusnya ke offline, sekarang setelah ada pandemi berarti fokusnya ke online-nya. Iya, betul banget. Jadi mau nggak mau kita diajak untuk ikut arus Perkembangan ya? perkembangan. Iya. Kita harus mau lebih banyak di online dibanding dengan offline. Tapi bukan berarti kita ninggalin offline-nya juga. Iya. Jadi cuma persentasenya aja kita rubah. Sekarang lebih banyak persentase di online dibandingkan persentase di offline-nya. Oke. Nah, sekarang kan tadi Pak Nursen udah ngejelasinnya, ternyata presentasi di online ini lebih besar ya Pak. Betul. Untuk marketing yang dilakukan oleh tim PMB CIC. Nah, media sosial apa aja sih Pak yang dipakai nih untuk promosi? Kalau untuk media sosial sih untuk saat ini kita masih menggunakan dua media sosial yang paling banyak digunakan lah, Instagram sama Facebook. Di luar itu kita juga pakai WhatsApp sebagai sarana untuk WhatsApp Plus. Kenapa kita masih konsentrasi di Instagram sama Facebook? Nggak bisa dibohongin, sekarang hampir mungkin 100% orang punya Facebook Iya, atau punya dan Instagram. betul. Baik itu siswa kelas 12 yang merupakan calon mahasiswa maupun orang tuanya. Iya. Pasti rata-rata punya satu di antara dua media sosial itu selain WhatsApp untuk komunikasi. Makanya kita masih konsentrasi di Instagram sama Facebook dan juga WhatsApp. Kedepannya sih mungkin kita juga mau mulai make TikTok sih rencananya. Kita masih karena lagi rame. Keren. Lagi rame banget. Emang agak sedikit ketinggalan, cuma kita masih nggodok konsep yang pas gimana cara masukin dunia pendidikan itu ke TikTok. Karena kan TikTok itu pendek banget, 15 sampai 30 detik. Kita harus bikin sebuah konten yang bisa nyampein pesan ke audiens. Iya. Mungkin selain TikTok, kedepannya kita juga bakal pakai influencer. Oke. Jadi kita juga udah punya rencana kedepannya kita bakal pakai influencer, tapi nggak sembarang milih influencer nih. Kita bakal seleksi influencer yang segmennya ke dunia pendidikan, yang audiensnya ada di rentang usia yang mau masuk kuliah. Jadi kita juga nggak sembarang ambil influencer kita bayar paid promote cuma untuk promosiin konten kita. Jadi audiensnya jadi terlalu luas. Iya betul Pak.
Jadi biar efektif juga nih ya Iya Pak. betul, efektif. Jadi sesuai sama target yang mau kita tuju. Iya. Oke, kan berhubung ini masih pandemi nih Pak. Mm. Ada nggak sih yang dirasakan oleh tim PMB itu kendala-kendala pada saat kita mau ngelakuin promosi, sedangkan satu sisi kita masih pandemi nih. Nah, apa aja sih kendala-kendala yang dirasakan oleh tim PMB? Yang paling dirasakan, yang paling besar kerasa sih promosi yang secara offline. Kalau tahun kemarin sebelum ada pandemi, kita tim PMB itu bisa Langsung visitasi tertuju ke ke sekolah-sekolah. anaknya. Misalkan hari ini kita visit ke 5 sekolah ke ABCD, dan benar banget tadi langsung ke anak-anaknya. Iya. Nah, kalau zaman pandemi sekarang kan anak-anaknya kita ke sekolah pun anak-anaknya nggak Nggak ke ada, sekolah iya gitu. benar. Ya kita Agak masih bisa susah gitu ya. visitasi, paling cuma ke guru BK, ke guru BP atau ke kepala sekolahnya aja, dengan harapan mereka pun bisa meneruskan promosi kita ke siswa-siswanya. Kendalanya itu aja sih, kendala yang dirasakan paling besar dan paling berasa itu dari sisi tim PMB yang offline. Biasanya kita dulu kan udah bisa gerak mana-mana, cuma pelan-pelan kita juga udah mulai gerak lagi secara offline gitu. Berarti narik-narik perhatian anak-anak lagi gitu ya Pak? Iya, betul. Kita udah mulai visitasi ke sekolah-sekolah lagi, kita kasih tahu info kalau kita udah buka pendaftaran, kita ada promo ABCD. Nah, dengan harapan si guru itu nerusin ke anak-anaknya. Karena Dan dihimbau juga anak-anaknya bisa Iya, nangkep betul, apa yang nangkep apa kita, yang kita iya. kemarin juga kita sempat bikin satu video pendek yang isinya promosi singkat. Nah, itu kita sebar ke grup WhatsApp yang ada anak-anaknya. Jadi kita minta bantuan ke guru-gurunya. Kan tiap kelas biasanya ada grupnya ya, Iya, oleh iya, kelas. pasti. Nah, kita minta tolong, ayo Bapak Ibu tolong dibantu promosiin. Oke. Wow, berarti memang sangat efektif di hal offline kayak gitu ya Pak? Tuh. Mungkin Bapak boleh ceritain atau jelasin nih kayak selain yang offline seberapa efektif keberhasilan yang dilakukan oleh tim PMB UCIC di media sosial nih gitu. Kalau seberapa efektif untuk di masa sekarang ya bisa dibilang sangat efektif sih dari sisi online, karena kita nggak bisa menyangkal ya sekarang ya hampir seluruh manusia atau seluruh orang di dunia menggunakan media sosial. Iya. Terutama anak-anak yang masih umur yang mau kuliah, anak-anak usia Jangan kan yang mau kuliah, yang Nah, masih SMP yang masih sih juga SMP udah bisa kan. make gitu kan. Jadi kita mulai promosi secara online ini menurut saya sangat efektif sekali, karena kita udah bisa langsung menjangkau ke audiens yang kita tuju. Kita langsung bisa ngasih pesan, ngasih promosi ke anak-anak sekolah calon yang mau jadi mahasiswa. Gitu. Jadi langsung sampai Jadi langsung tujuan kita langsung gitu sampai ya. tujuan. Tapi kita juga harus lihat nih kontennya seperti apa kontennya, yang misalkan yang efektif ternyata konten A, konten B ternyata nggak efektif. Terus kita nggak bisa selalu bikin konten yang isinya promosi Iya, terus. Kita pasti juga bosen harus gitu ya. disiplin dengan konten yang ada edukasinya. Dan kalau lihat IGCC juga sekali kita bikin giveaway, Iya, ada betul. gimmick itu kita buat narik Narik perhatian. perhatian. Berarti kalau bisa aku simpulin, berarti kalau misalnya online itu kita lebih banyak mikir ide gimana sih idenya biar nggak bosen gitu Ya, ya, betul. selalu melakukan inovasi-inovasi gitu ya, khususnya di online kayak gitu. Betul. Nah, terus ada nggak sih dampak yang dirasakan oleh tim PMB sendiri selama masa pandemi ini untuk bisa mempromosikan, khususnya sekarang kan udah mau masuk ke tahun akademik yang baru ya? Iya, Iya betul. gitu. Betul. Ada nggak sih? Nah, Dampak yang paling terasa ya tadi itu dari sisi offline atau visitasi di sekolah. Waktu awal-awal masih pandeminya masih tinggi, kita udah nggak bisa sama sekali tuh berkunjung ke sekolah. Jangankan datang ke satu sekolah gitu, satu sekolah itu susah, apalagi kita datang ke 5 sekolah. Iya, gitu. benar. Tahun kemarin mungkin pada kenal ya tim PMB kita Mas Jong itu kan tiap hari bisa 5 bisa 6 sekolah. Nah, muter-muter ya. itu sih yang paling kerasa dampaknya. Jadi ruang gerak kita itu seperti dibatasin dengan adanya pandemi itu. Jadi dari sisi offline-nya kita emang nggak bisa kemana-mana nih secara pandemi gitu. Kita nggak bisa langsung, istilahnya nggak bisa langsung jualan door to door ke sekolah gitu. Kita cuma bisa via online, via sosial media aja. Itu yang paling media sosial ya betul. Pak. Yang paling kerasa itu sih dampaknya. Jadi dulunya kita bisa Leluasa kemana aja gitu ya. online bisa, kalau offline bisa, sekarang offline-nya agak terhambat dengan Iya. pandemi ini. Cuma saat ini pandemiknya sekarang udah mulai turun nih, mudah-mudahan nanti semakin sering berjalannya waktu
tambah turun lagi dan bisa Iya. cepat selesai lah pandemi dari Amin. Indonesia ini. Semoga bisa cepat berakhir Betul, ya Pak. amin. Semoga Apalagi kan di- udah iya. vaksinnya udah ada Iya, ya. iya. benar. Nah, terus ya harapannya sih semoga nanti di tahun akademik yang baru nih bentar lagi kita udah dikit-dikit mudah-mudahan udah bisa offline Iya, gitu kan, udah bisa apalagi tatap muka lagi. iya, khususnya kan mungkin mahasiswa semester akhir nih ada kendala-kendalanya untuk Banyak kayak banget kendalanya kalau misalkan online itu. oh iya, Aduh, kan, jadi jadi curhat ya. ya makanya kita doain semoga pandemi ini cepat kelar gitu ya. Mahasiswa pasti udah pada kangen buat masuk ke mahasiswa. Bukan kangen lagi, udah bosen gitu. Jalan terus, tiktokan terus. Iya. Udah capek kayaknya Pak gitu dengan kehidupan kayak gitu terus. Nah lanjut nih ya Pak, kan tadi Bapak sudah menjelaskan nih dampak yang dirasakan selama pandemi COVID-19 ini ya Pak. Lalu apa sih Pak plus minus yang Bapak rasakan nih ya Pak setelah menjalani kegiatan promosi ini gitu? Plus minusnya ya, yang pasti sisi positifnya kalau kita lihat yang tadi seperti Rina bilang itu kita lebih dituntut untuk kreatif lagi, mengekspor segala hal. Jadi bikin konten pun nggak sekedar bikin konten, kita harus bisa mikir secara ide kreatif nih. Misalkan kita mau bikin konten tentang promosi tapi kita kemas nggak dalam bentuk promosi, Iya. jadi Tapi nggak ada direct- sisip-sisipan ya, gitu. nggak direct Iya, bentuk Pak. promosi. Jadi yang lihat konten kita, audiens kita baik di Instagram Facebook pun nggak bosen. Kadang-kala orang kan pasti kalau ngeliat konten itu aja bakal bosen. Nah, sisi negatifnya tadi itu sih kita nggak bisa langsung promosi langsung ke murid-murid kelas 12 atau kelas 3 SMA. Kalau dulu kan kita bisa promosi langsung nih, masuk ke kelasnya, Iya. kita bisa promosi, kita bisa ngasih gimmick langsung, dan mereka pun bisa dengar penjelasan dan tertarik secara langsung. Kalau sekarang kita nggak bisa seperti itu. Minusnya di situ aja sih. Itu seperti masa-masa yang dikangenin dari Iya, apalagi aku waktu pernah di jadi mana-mana. salah satu Nah, mahasiswa yang ikut juga, ya, ngerasain di kan. sana. Sama aku juga. Jadi keluar-luar kota. enak sih, kayak aduh kangen kapan ya aku bisa kayak gini lagi gitu. Secara nggak langsung dari sisi emosional psikologis, orang yang kita promosiin langsung atau door-to-door itu kemungkinan tariknya lebih besar juga sih dibanding kita dengan promosi secara online aja. Karena kan ada interaksi secara Betul. langsung gitu ya Pak. Oke. Mereka mau nanya pun kita bisa langsung jawab. Iya. Nah kadang kan kalau misalkan ada yang orang yang aktifnya di sosial media, misalkan malam nih, ternyata DM nanya adminnya udah Tidur. istirahat dari tidur, ya, besok pagi kan, Iya. skip lagi, Iya, lagi. benar-benar. Gitu. Nah terus kan pasti ada perbedaan nih Pak antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Nah boleh diceritain nggak sih apa perbedaan yang dirasain gitu? Pasti kan ada perbedaan banget ya yang tadinya offline sebelum pandemi kayak gini, sesudah pandemi kayak gini Iya. gitu. Yang paling dirasain sih ya pertama emang cara promosi kita ya. Kalau sebelum pandemi kan kita udah pasti benar-benar ngandelin promosi secara offline. Nah, dulu mungkin porsinya online itu kalau saya lihat yang kemarin sekitar 10-20%. Nah, kalau perbedaannya sekarang kita lebih mengandalkan promosi secara online. Mungkin bisa 80-90%, sisanya offline. Tim PMB kita sendiri juga sama, sekarang saya menerapkan lebih banyak di online gitu. Jadi mungkin bisa 80-90% kita promosi di online, sisanya di offline. Selain itu ya cara promosinya itu, kalau dulu kan kita memang bisa promosinya kita bisa nyampur nih promosi dari media sosial kan dan door to door. Kalau sekarang kita nggak bisa terlalu ngandelin door to doornya, itu aja sih yang perbedaannya. Karena semuanya terbatas sama interaksinya Situasi kita. pandemi, iya. Agak sih ya, agak susah Karena juga. kan kita juga misalkan mau visitasi, misal di sekolahnya itu murid-muridnya udah ada, nah, kita terbentur sama protokol kesehatan. Iya, betul. Kita juga kan nggak bisa mungkin asal datang, asal promosi, takutnya nanti malah tim kitanya yang terpapar atau Iya, gimana kan, iya, iya. itu bakal bikin Resiko repot banget banget, ya, resikonya resiko lebih yang tinggi. tinggi, Nah, kita ya. juga kemarin juga ada sempat mau ikut acara Univ Day offline, cuma emang dari saya dan MP lebih baik kita nggak ikut dulu deh karena takutnya kerumunan, nanti malah ada kasus COVID malah Iya. Nambah Nanti kelas nggak, tambah. iya. ke belakang Repot itu nggak deh. panjang Iya, gitu, kita iya, nggak bisa iya. ngapa-ngapain gitu aja Kita sih. cari aman aja Betul, ya. dari aman. Aman. Oke. Wah, berarti ya memang Bapak ini memperhatikan sekali apa untuk protokol Iya, kesehatan untuk tim-timnya Timnya. gitu ya Pak. Nah oke selanjutnya, semisal nih Pak, Bapak telah melakukan strategi
marketing nih Pak untuk PMB UCIC ini. Nah, namun dalam kegiatan ini tidak sesuai gitu Pak dengan target yang diharapkan. Nah, upaya apa sih Pak dari tim PMB UCIC yang untuk mengcover gitu tuh hal tersebut? Biasanya kalau ada seperti ini contohnya misalnya kita promosi di Instagram dan Facebook, saya bikin ads nih konten A. Nah, ternyata setelah seminggu 2 minggu kok nggak ada hasil. Dalam artian kita ngarepin dari ads itu sekian puluh orang atau sekian call to action yang masuk ke website, website, tapi ternyata di bawah itu. Nah, biasanya saya sama tim langsung evaluasi nih, apa nih penyebabnya nih. Biasanya saya lihat dulu sampai 1-2 minggu, ternyata penyebabnya kontennya kurang menarik, ternyata audiensnya nggak tepat. Nah, di situ kita evaluasi, langsung kita rubah nih. Jadi di minggu berikutnya, mungkin yang tadinya konten ads-nya kita berupa foto, kita ubah ke carousel atau video. Dan target audiensnya kita cek lagi, yang tadinya mungkin kita nggak detailing targeting, kita bikin detailingnya, targetingnya nih gitu. Biasanya sih kayak gitu. Jadi kalau kita bikin strategi promosi, terutama kita tim PMB, baik itu di official kita maupun kita kan ada paid promote juga ke media-media dan ads. Setelah 1-2 minggu kita evaluasi nih konten seperti apa sih yang peminatnya bagus dan konten seperti apa yang ternyata peminatnya kurang. Berarti kayak kita harus buat plan B. Ya, betul. Kita harus ada plan cadangannya, plan backupnya. Dan jangan lupa kita selalu ngadain evaluasi biar terus berkembang nih, jangan sampai stuck aja gitu. Jangan sampai misalnya kita ngelihat biasanya ya, kita ngelihat promosi atau iklan kita itu berhasil nih, udah terus kita diam situ aja. Oh ini udah pasti berhasil, kalau pakai cara ini berhasil, dan ternyata kita ulang di berikutnya ternyata nggak berhasil. Nah kita kaget nih, kok bisa nggak berhasil ya? Itulah kenapa meskipun berhasil pun kita harus lihat nih, kita evaluasi. Oh ini udah berhasil nih, apa yang bisa kita tingkatin, apa yang kita bisa rubah lagi biar dapatnya lebih berhasil lagi. Gitu. Nah, ya, intinya tetap menggali kreativitas ya Pak. Jangan sampai walaupun kita udah berhasil tapi kita ngandelin cara itu aja gitu ya. Jadi kita harus ngadain inovasi baru lagi gitu. Nah terus kan tadi seberapa penting sih keberhasilan suatu kegiatan promosi di masa pandemi ini gitu? Ada nggak sih? Pasti kan kita harus memikirkan resiko kita ngelakuin promosi di masa pandemi itu apa. Nah terus seberapa penting gitu dilakukan promosi? Kalau seberapa penting, buat saya penting sekali ya, namanya promosi. Mau promosi dalam jenis online maupun offline, baik itu pas kita ada pandemi atau enggak, itu sangat penting. Karena kalau kita nggak lakukan promosi, orang nggak akan tahu. Contoh, orang nggak akan tahu UCIC itu apa sih. Atau orang yang punya usaha A, B, C, D, orang nggak akan tahu itu usahanya itu apa. Nah, jadi buat saya pribadi, promosi baik secara online maupun online itu sangat penting sekali. Yang penting kita tinggal cari kanal yang tepat, konten yang tepat, dan cara-cara yang tepat aja. Jadi kalau orang bilang promosi nggak penting itu ya salah itu sih, nggak masuk akal, itu salah gitu. Karena semuanya butuh promosi, ya, kan? Mau kita punya usaha yang kecil pun kita pasti butuh promosi. Apalagi saat ini juga UCIC kan lagi berjalan transformasi dari STMIC nih, dari STMIC ke UCIC. Nah, universitas itu buat kami tim PMB jadi batu loncatan, kesempatan buat istilahnya rebranding, promosin lagi ke orang-orang. Ini loh CIC itu sekarang udah universitas, karena masih ada yang belum tahu kalau ternyata STMIC CIC itu udah buat jadi universitas itu. Jadi itulah fungsinya promosi. Mau promosi itu skalanya kecil atau besar tetap aja penting. Mau promosi offline maupun online itu tetap penting, karena tanpa promosi kita nggak bisa narik audiens, kita nggak bisa dapat, nggak bisa mengenalkan apa sih yang mau kita promosin. Nanti endingnya kita nggak bisa dapat, kalau orang jualan kita nggak bisa dapat revenue, kalau mungkin dalam kasus UCIC kita nggak bisa dapat mahasiswa baru, kita bisa narik mahasiswa baru. Satu lagi nih aku mau nanya, menurut Bapak nih, kunci keberhasilan suatu bukan kunci sih, kayak
iya Poin pokoknya penting. poin penting yang ada di dalam strategi promosi menurut Bapak tuh apa? Iya. Yang menurut saya paling pentingnya yang pertama kita harus tahu dulu apa yang mau kita promosiin. Contoh kalau UCIC udah jelas nih skalanya atau temanya pendidikan, kuliah dan turunan-turunannya. Yang kedua kita harus tahu audiens kita itu siapa atau target itu siapa. Kita harus lihat dari sisi demografi maupun psikografi. Jadi nggak cuma kita ngeliat gender sama usia, kita juga harus lihat nih calon-calon mahasiswa atau anak-anak SMA itu sekarang lagi demen apa, lagi hobi apa. Nah itu bisa jadi salah satu target audiens kita. Misalkan kita nyasar ke orang yang suka game online, yang suka belanja, gitu kan. Ya, yang terakhir setelah dua itu yang ketiga konten. Iya Kita sih, harus konten pastiin itu konten penting kita menarik, kreatif. Nggak mesti melulu semua harus bagus atau seperti bikin film pendek atau gimana, tapi yang penting konten kita harus bisa kreatif sih. Kita harus bisa ngisipin pesan, ngisipin promosi dalam konten kita. Ya, yang terakhir jangan lupa selalu belajar lagi. Jadi meskipun kita udah merasa bisa nih di level ini atau di topik ini, kita harus tetap belajar topik yang baru, belajar hal baru gitu. Dan jangan lupa selalu lakukan evaluasi setelah melakukan promosi. Itu penting banget sih biar kita tahu plusnya promosi yang kita lakukan di mana, minusnya di Jadi mana. bisa memperbaiki ya Pak. Betul. Jadi nggak akan stuck di tempat itu aja. Oke. Wow, keren banget nih Sherin gitu Ya, kan. berarti kerasa bahwa di pandemi saat ini tuh marketing khususnya promosi tuh penting banget ya. Betul. Karena kan pasti 90% anak-anak zaman sekarang tuh apalagi di masa pandemi yang lagi di rumah doang tuh pasti on banget di HP gitu kan. Makanya medsos. 99% Iya, 24 jam pokoknya HP ada di tangan. Mulai dari dia Bangun tidur. Iya. Sampai tidur dia lagi tuh HP gue mana gitu kan. absen sekolah udah harus di Iya, HP. betul. Jadi makanya penting banget sih khususnya untuk promosi-promosi sekarang ini tuh kita harus bisa menyesuaikan dengan zamannya ya Pak. Nah, sekarang memang nggak dipungkiri sekarang udah eranya udah ke digitalisasi. Semuanya sudah bisa. Orang zaman dulu kalau mau beli makanan harus datang ke tempatnya. Sekarang udah bisa buka HP sambil tiduran mungkin. Nanti tiba-tiba orangnya datang aja ketok-ketok rumah gitu kan. Paket. Iya. Mau beli barang dulunya harus ke toko, sekarang udah sesuatu HP. Dan ya Udah lebih dimudahkan ya Pak. kalau lebih zaman dimudahkan, sekarang. banyak aspek yang terpengaruh dengan online dan digital itu. Iya benar-benar. Jadi kita terakhir nih jangan lupa buat teman-teman yang mau masuk kuliah nih jangan kemana-mana, udah jangan jauh-jauh, di CIC aja. Di Cirebon aja, nggak Iya, usah. iya kan. Nah jadi di CIC juga banyak nih Pak promosi-promosi jurusan-jurusannya ya. Iya. Jadi tapi khususnya buat kalian yang mau masuk ke CIC, masuk ke sistem informasi aja, nanti ketemu kita. Kita. Iya. Mungkin Tapi boleh nih Pak, sebelum kita penutupan, kita kasih kesempatan nih buat Bapak selaku dari tim PMB-UCIC mengajak nih teman-teman gitu tuh. atau mau ngasih pesan buat teman-teman yang baru lulus nih. Buat adik-adik terutama kelas 12 ya yang mau lulus mungkin ya ini, ataupun yang kemarin udah sempat ikut SMPTN tapi gagal, benernya nggak usah sedih sih. Iya, betul. Nggak usah bingung mau kuliah harus keluar kota, harus keluar Cirebon. Di Cirebon juga udah ada Yang bagus. kampus yang bagus Iya. dari UCIC. Di kita sendiri sekarang udah jalan gelombang penerimaan mahasiswa baru yang gelombang kedua. Oke. Gelombang kedua kita ada promo masih diskon uang gedung, jadi uang gedung masih free. Oke. Dan juga kita ada program spesial DP cukup 1 juta. Jadi DP 1 juta udah bisa Udah bisa jadi mahasiswa. Apalagi free uang Free uang gedung. gedung, nggak perlu bingung Iya. mau kuliah di Bandung biayanya sekian Iya. 10 juta, Belum terbanyak, belum ongkos, mahal, Di udah Cirebon di kan- Cirebon aja. Apalagi masa pandemi kayak gini Iya. ya, orang tua pun nggak akan khawatir gitu, Iya. bisa kontrol anaknya secara Iya langsung. betul. Terus nggak dua dapur gitu ya. Iya, Gitu betul. kan. Jadi Makanya udah mumpung masih ada promo uang gedung, bisa DP cuma 1 juta, buruan ayo daftar. Ayo, Bisa lewat DM daftar. Instagram atau
di web PMB, pmb.cic.ac.id, atau juga ke WhatsApp official kita. Iya, mungkin buat adik-adik yang punya kenalan nih kakak tingkatnya yang udah kuliah, terus kuliah di CIC, terus boleh nih nanti tanya-tanya ke kakak-kakaknya gimana sih kak cara masuk CIC gitu. Terus ada jurusan apa aja gitu, bisa ditanyain gitu. Atau kalau kalian masih mau tahu nih info-info update-nya, boleh aja langsung cek ke Instagramnya Universitas_CIC. Di follow jangan lupa. Iya. Karena di situ biasanya banyak informasi seputar PMB, seputar jurusan, event-event kayak webinar dari tiap jurusan, dan juga kadang kita bikin giveaway. Nah, buat yang udah cek-cek sosmed UCIC tapi kurang afdol nih kalau misalnya nggak datang ke kampus, boleh udah boleh datang aja ke kampus, nanti kita layanin kalian, kita kasih tahu nih di CIC itu ada apa aja sih gitu. Tapi ingat harus dengan protokol Protokol kesehatan kesehatan. juga. Jadi kita welcome banget buat teman-teman yang mau datang sekedar mau nanya-nanya, mau tahu jurusannya ada apa aja sih, kursnya ada apa aja, terus misalkan sistem informasi seperti apa, datang aja ke kantor sekretariat CIC. Kalau daerah Senin sampai Jumat kita dari jam 9 sampai jam 4, kalau Sabtu itu jam 9 sampai jam 2 siang. Nanti bakal ada tim PMB yang super ramah yang bakal ngasih tahu segalanya tentang mahasiswa baru ataupun tentang UCIC. Oke gitu. Wow, keren banget ya Sherin bahasan kita hari ini, tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, gimana Sherin? Menarik sih karena kan kita jadi tahu nih strategi marketing seperti apa yang kita harus lakuin di masa pandemi ini gitu. Banyak ilmu banget guys Iya. yang bisa Yang bisa diterapin gitu. Oke, jadi tapi nggak kerasa nih guys, waktunya di penghujung ujung acara. acara. Jadi kita harus mengakhiri podcast kita kali ini dengan bintang tamu yang sangat spesial. Makasih Pak. Sama, terima kasih waktunya, terima kasih Iya. sudah mengundang tim PMB ke podcast Himasi. Iya, terima kasih juga udah selalu support semua kegiatan Himasi. Semoga kita baik CIC maupun Himasinya bisa memberikan yang terbaik untuk para kalian semua yang ada di rumah. Oke. Oke teman-teman, kita langsung aja nih ya. Ya. Aku Vidyawati Dewi pamit undur diri. Saya Sherina Natasha pamit undur diri dan Saya Anderson Negawan pamit undur diri. Terima kasih. ya sampai jumpa. See you.